Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Jadi kemarin IHSG ditutup melemah 46 poin ke level di bawah 7.200 ya, level psikologisnya. Lebih tepatnya di 7.186 dengan nilai transaksi senilai lebih dari 15 triliun. Most active stock 5 diantaranya Bumi, BBRI, BBCA, ASII, dan Pegas. Untuk asing mencatatkan nilai net buy senilai 672 miliar dengan top buy 5 saham diantaranya BBCA, BMRI, Adaro, ASII, dan Telkom. Oke, kita review untuk Wall Street. Jadi kemarin ada data ekonomi yang mencatatkan trade defisitnya menyempit, mengurangi kekhawatiran kontraksi lanjutan GDP Amerika di kuartal 3 tahun ini. Jadi Nasdaq pimpin penguatan Wall Street, kenaikan lebih dari 200 poin setelah sebelumnya menguat selama 7 hari beruntun ya. Penguatan Nasdaq ini selain didukung oleh Microsoft dan Google, oleh Apple juga ya, yang menguat kurang lebih 1% seiring peluncuran sejumlah produk baru termasuk iPhone 14. Trade balance Amerika bulan Juli catatkan defisit 70,6 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatatkan defisit 80,9 miliar US dollar. Itu lebih rendah 13% secara bulanan. Sebelumnya trade balance menambahkan 1,4% poin pada GDP Amerika kuartal 2 yang mengalami technical recession 0,6% secara kuartalan, di mana kuartal 1 kontraksinya 1,6% secara kuartalan. Apresiasi Wall Street juga terjadi seiring penguatan risk-free penguatan harganya dari sini. Penguatan harga US Treasury 10 tahun dengan catatan penurunan yield 9 basis point ke level 3,27. Sebelumnya sempat menyentuh yield di 3,35 atau level tertinggi sejak Juni 2022. Oke. IHSG kemarin melemah, ditutup melemah, jadi investor juga mencermati Bank Sentral Eropa akan mau menetapkan suku bunga acuan ya. Jadi investor juga menantikan data klaim pengangguran Amerika sama pidatonya Powell. IHSG melemah 46 poin seperti kita tadi bahas sebelumnya, pasca 2 hari berturut-turut berhasil ditutup di atas level psikologis 7.200. Pergerakan IHSG merespon Wall Street yang kembali tertekan dan bursa Eropa yang bergerak melemah pada awal perdagangan kemarin. Berdasarkan survei Bloomberg, Bank Sentral Eropa diproyeksikan menaikkan suku bunga acuan 75 basis menjadi 1,25% dibandingkan bulan sebelumnya yang di level 0,5%. Sementara initial jobless claim Amerika berakhir 3 September minggu lalu diproyeksikan terjaga di level 235.000 klaim. Sementara Ketua Fed Powell dijadwalkan mengambil bagian dalam diskusi panel virtual meeting Cato Institute. Kami proyeksikan IHSG hari ini bergerak menguji support ya. Oke, nanti detailnya kita bahas berikutnya. Oke, company news yang pertama dari Telkom Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Amazon Web Services untuk mengakselerasi digitalisasi nasional. Yang kedua dari Bank Permata yang pada semester tahun ini mencatat laba bersih 1,4 triliun, tumbuh 123,7%, ditopang oleh pendapatan operasional yang naik 13,6%. Yang ketiga dari Indosemen Tunggal Prakarsa INTP yang akan memperpanjang periode buyback saham maksimal 3 triliun dimulai sejak 7 September hingga 6 Desember 2022. Oke, kita masuk ke makroekonomi. Kemarin ada rilis CADEV ya, domestik. Jadi Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada Agustus senilai 132,2 miliar atau kurang lebih sama dibandingkan bulan sebelumnya ya. Terus dari global itu defisit perdagangan Amerika menyempit pada bulan Juli karena ekspor mencapai rekor tertinggi. Tren yang menunjukkan perdagangan terus berkontribusi terhadap GDP pada kuartal ketiga. Oke, kita masuk ke technical berikutnya. Jadi IHSG, ekonomi kalender dulu ya. Jadi
Kemarin itu ada data Cadev, tadi kita udah bahas, di level 132,2 miliar US dollar, kurang lebih sama ya dibandingkan bulan sebelumnya. Terus dari Amerika ada MBA Mortgage Application sama Trade Balance, yang tadi udah dibahas juga sebelumnya. Oke, corporate calendar untuk hari ini, hari Kamis tanggal 8 September, itu RUPS ada BLTZ kodenya, untuk umum dividen nggak ada. Terus kita berikutnya masuk ke technical. ISG hari ini diproyeksikan menguji support dengan support di level 7166 sampai 7150 atau 7080 sampai 7040. Sementara untuk resistannya 7200 atau 7250 atau 7288. Saham pilihan kita yang pertama dari Mahaka Radio Integra, MARI kodenya, rekomendasinya buy untuk hari ini dengan target price-nya di 197 sampai 200 atau 205, sementara untuk stop loss-nya di 172. Berikutnya yang kedua ada dari Energi Mega Persada, itu rekomendasi buy untuk hari ini dengan targetnya di 334 atau 396 sampai 400, sementara untuk stop loss-nya di 274. Yang ketiga dari Aces S Hardware, rekomendasi buy untuk hari ini dengan targetnya di 730 sampai 770 atau stop loss-nya di 745. Yang keempat ada dari Cepin, itu rekomendasinya buy on break dengan targetnya di 6250, stop loss-nya di 5750. Yang terakhir dari TAPG, Triputra Agro Persada, rekomendasi buy untuk hari ini dengan targetnya di 800 atau 840 sampai 850, sementara untuk stop loss-nya di 725. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.